hari Minggu buat anak-anak Tuhan yang terkasih. Adik-adik kami yang mengikuti ibadah di KKR GBKP, begitu juga dengan kakak-kakak gurunya yang bersedia dan bersiap untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan di hari Minggu ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam iringan dan kasih Tuhan, kita akan diberikan hikmat agar hikmat yang Dia berikan kepada kita dimampukan kita untuk dapat merenungkan lebih dalam lagi. Dimampukan kita semua untuk merenungkan firman ini lebih dalam lagi, dan diberikan kepada adik-adik kita khususnya, mereka dimampukan untuk dapat menerima firman ini dalam tuntunan Roh Allah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat segala kunjungan kasih setiamu bagi kami. Kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan izinkan untuk boleh kami terima. Dan pada kesempatan ini juga kami berharap kepadamu, turunlah rohmu bagi kami Bapa, agar senantiasa setiap orang yang diberkati oleh Tuhan dan diberikan hikmat sorgawi, kami mampu berkata-kata dalam kebenaranmu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di ibadah KKR kita dengan tema mengenal talenta diri. Saudaraku yang terkasih, tentunya untuk dapat kita mengimani, mengingat firman Tuhan, kita selalu mengingatkan adik-adik kita yang menjadi ayat hafalan kita adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Sembari itu saudaraku, kita selalu diingatkan bagaimana kita mengaplikasikan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menggugah semangat adik-adik kita. Bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan ini agar senantiasa apapun yang kita miliki melalui talenta kita perlu diasah. Perlu kita perhadapkan kemampuan kita dan bagaimana kita memberi diri untuk bisa diperlengkapi dalam kehadiran firman Tuhan yang menuntun kita. Saudaraku yang terkasih, sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, sebaik-baik apapun kita, kita pasti memiliki karunia rohani melalui talenta yang sudah Tuhan titipkan bagi kita, agar senantiasa talenta yang kita miliki itu boleh kita bagikan, boleh kita pakai juga untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang pada zaman ini mengatakan dia sibuk, dia tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Dia katakan dia bisa bernyanyi tapi dia tidak bisa memberikan waktu untuk bernyanyi bagi Tuhan. Segala kelebihan talenta yang dia miliki dia pakai untuk popularitas diri. Sementara kalau kita mengingat segala sesuatu yang kita miliki bukan karena kehebatan kita, tapi kehebatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sehingga talenta kita, kemampuan kita, kita asah, kita pakai sembari kita mempersiapkan diri dan memberi waktu untuk selalu diingatkan agar kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Mari kita masuk ke perikop kita. Di dalam perikop kita ini kita lihat sosok seorang Paulus. Siapa sih yang tidak pernah mendengar nama Paulus? Siapa sih yang tidak tahu bagaimana Paulus hadir untuk pemberitaan Injil? Tentu Paulus di dalam memberitakan Injil bertemu dengan berbagai-bagai manusia, berbagai-bagai kalangan, dan bagaimana jabatan daripada orang yang dia temui berbeda-beda. Tapi saudaraku, ketika dia ada di Filipi,
Apa yang terjadi di sini? Yang pertama kita lihat adalah sebagaimana Paulus memberitakan Injil itu, dia mencari tempat-tempat yang bisa bertemu dengan orang-orang, tempatnya mengajar, dan ketika perikop kita ini mengabarkan, memberitakan kepada kita, yaitu di ayat 13 pada hari Sabat. Paulus selalu mempergunakan waktu ini untuk mengajarkan firman kepada orang lain. Dia berjalan, dia mencari orang yang bisa dia sampaikan pengajaran tersebut. Salah satunya di sini adalah ketika dia ada di tempat sembahyang orang Yahudi. Pasti dong Paulus berharap agar di tempat sembahyang ini dia bisa bertemu dengan orang-orang yang siap untuk diajar, siap untuk mendengarkan firman yang dia ajarkan. Dan ketika dia ada di rumah sembahyang orang Yahudi, dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang ada di tempat itu. Salah satunya adalah seorang Lydia. Lydia ini siapa? Dia adalah berasal dari kota Tiatira dan pekerjaannya adalah untuk menjual kain ungu. Kain ungu ini kita tentunya dari kemampuannya menjual kain ungu, tentu dia memiliki skill dagang. Tapi yang hebatnya, kita bisa mengenal Lydia ini adalah sosok orang yang sibuk, sosok orang yang memiliki kemampuan berdagang, tapi dia memiliki kerinduan untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia rindu selalu untuk diajar. Makanya ketika dia bertemu dengan Paulus, dia berada di rumah sembahyang orang Yahudi. Artinya, sosok seorang Lydia ketika bertemu dengan Paulus adalah sosok seorang yang bersedia selalu diajar dan memberi dirinya, memberi rumahnya, memberi keluarganya untuk dibaptis, untuk mengikut Kristus di dalam hidupnya. Dari sosok seorang Lydia ini, kita bisa belajar tentunya sebagai pelayan KKR. Tentu kamu sibuk sekali memiliki pekerjaan dan rutinitas yang sudah boleh kamu jalankan setiap hari. Tapi sesibuk apapun kamu, ingat, waktu untuk Tuhan, waktu yang berkualitas yang baiklah kamu berikan. Sama seperti Lydia, ketika dia bekerja, tapi dia selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Di hari Sabat dia ada di rumah-rumah sembahyang. Dia bisa bertemu dengan Paulus, dia bisa mendengarkan pengajaran Paulus. Ini karena dia memberikan kesempatan yang berharga bagi Tuhan. Dia hargai dirinya, dia perlengkapi dirinya untuk dapat diisi oleh firman Tuhan dan pengajaran yang benar, agar dia mengenal Tuhan lebih baik lagi, sehingga terasah kemampuannya, terasah talentanya. Dia mengundang Paulus dan teman-temannya untuk singgah di rumahnya, dan dia bersedia dengan seluruh keluarganya untuk memiliki sebuah komitmen mengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih, hal apakah yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita? Sebagai seorang pelayan KKR, tentu kamu memiliki kemampuan untuk bisa memberi diri mengajar adik-adik kita. Kamu memiliki talenta yang mungkin orang lain tidak miliki. Bagaimana ketika kita menyampaikan firman ini, kita juga menggali talenta dan potensi yang dimiliki oleh adik-adik kita. Kita juga bisa membawa mereka seperti bacaan di ibadah remaja Roma 12 ayat 6-8. Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menasihati, ada yang bisa mendoakan, ada yang bisa memuji Tuhan dengan nyanyian dan kemampuan mereka, dan lain sebagainya. Artinya ketika kita mengasah talenta yang kita miliki, itu ketika kita bersedia memberi diri kita. Sama seperti Lydia. Dari mana dia mampu dan mengenal talentanya sebagai seorang penjual kain, kalau dia tidak pernah memberikan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang benar tentang kehidupannya? Dari mana dia tahu mempergunakan waktu dan hidupnya, bahkan kemampuannya, bahkan uangnya, bahkan rumahnya, kalau dia tidak pernah diajar oleh satu pengajaran yang benar akan pengenalan kepada Tuhan? Lydia paham,
Lydia mengerti akan kehidupan yang seutuhnya ketika dia mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Begitu juga adik-adik kita, mereka ada yang bisa bernyanyi, ada yang menjadi pendoa, ada yang mau membaca firman Tuhan setiap hari, ada yang bisa menguatkan teman-temannya, ada orang yang sangat menghormati orang tua dari sikap dan tutur katanya, ada orang yang sangat suka berteman, dan lain sebagainya. Tentunya dari segala kemampuan-kemampuan adik-adik kita, ada saatnya ketika mereka semakin bertumbuh, semakin besar, talenta itu selalu perlu diasah. Bukan hanya ketika mereka ada di KKR, tapi ketika mereka nanti sudah di Permata, ketika mereka sudah gede, sudah bekerja, sudah kuliah, talenta itu perlu diasah. Mereka tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Mereka harus setia selalu mempersiapkan diri mereka, menyediakan waktu untuk Tuhan, agar ketika mereka diajar, ketika mereka mendengar, ketika mereka dibawa bernyanyi, berdoa, membaca firman, merenungkan firman, adik-adik kita akan bertumbuh. Talenta mereka terasah, kemampuan mereka semakin hebat dan dahsyat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman ini boleh kita sampaikan dan sempurnakan. Setiap pelayan KKR, benahi diri, mampukan diri kamu untuk selalu bersekutu bersama Tuhan, melayani setulus hati bahwa adik-adik kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami. Bagaimana Engkau mengajar kami, menunjukkan sosok Lydia, bagaimana Engkau menunjukkan sosok Paulus yang rela berkorban mencari jiwa untuk diselamatkan, bagaimana Lydia yang memberi diri dan seluruh keluarganya untuk dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Besar harapan kami Tuhan, adik-adik kami juga pelayan KKR, mereka harus selalu bersedia membenahi diri mereka, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Yakinkan diri mereka, benahi dan berikan perlengkapan yang lebih Tuhan, agar senantiasa pelayanan mereka menjangkau jiwa adik-adik kami dan membawa jiwa adik-adik kami berkomitmen dan mengenal dan mengasah diri mereka untuk mengenal talenta mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau perlengkapi segala-galanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.